Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feren Filian Ijazah Putri dengan NIM 120330008 dari kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan tugas riset operasional, yaitu tentang metode transportasi. Nah, di sini ada 3 metode. Yang pertama ada metode NWC, least cost, dan metode FAM. Di soal ini ada kebutuhan P1, P2, P3, lalu gudang G1, G2, G3, dan kapasitasnya seimbang, yaitu 280. Nah, yang pertama dari metode NWC ini dengan peraturan memilih dari pojok kiri atas, yaitu angka 8 ini di G1 P1. Di sini ada kebutuhan 150 dan kapasitasnya 120. Maka yang dicari itu yang terkecil antara kapasitas dan kebutuhannya. Maka yang dipilih adalah 120, dan 120 ini ditaruh di angka 8, maka otomatis 120-nya habis dan menjadi 0. Dan di 150 menjadi 30. Nah, karena G1 dan sudah terpenuhi, maka G2 dan G3 nya sudah terpenuhi dan menjadi 0. Lalu selanjutnya di G1 P2 ada angka 15 dan yang terkecil dari kapasitas dan kebutuhannya adalah 30, maka 30 ditaruh di sini dan otomatis 30 nya habis menjadi 0, dan di 80 tinggal 50. Karena kebutuhan 150-nya kan sudah terpenuhi pada P1 dan P2, maka di P3 ini angka 3-nya menjadi 0. Dan tersisa pada kolom ini, dan saya highlight biar jelas. Nah, di angka 10 ada kapasitas 80 dengan kebutuhan 70, dan yang terkecil adalah 50. Jadi 50 taruh sini, otomatis 50-nya menjadi 0 dan 70 menjadi 20. Lalu pada 9 ada kapasitas 80 dan kebutuhan 20, maka yang terkecil adalah 20. 20 otomatis menjadi 0 dan 80 menjadi 60. Dan semuanya sudah terpenuhi, maka angka 12 ini menjadi 0. Lalu selanjutnya ada tinggal angka 10 di G1 P3, dan yang terkecil adalah 60, maka di sini 60. Dan setelah itu kita mencari biaya totalnya, yaitu 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 ditambah 9 dikali 20 dan ditambah 10 dikali 60, hasilnya adalah 2690. Jadi hasilnya dari metode NWC ini adalah 2690. Selanjutnya dengan soal yang sama tapi dengan metode yang berbeda, yaitu menggunakan metode least cost. Ya, caranya itu menghitung biaya menggunakan sel yang terkecil. Nah, dari kotak ini, sel yang terkecilnya dapat diketahui adalah angka 3 dengan kebutuhan 150, kapasitas 80. Maka yang terkecil adalah 80. Otomatis angka 80 di kapasitas ini habis dan 150 ini menjadi 70. Dikarenakan kapasitas sudah terpenuhi pada P3, maka angka 9 dan 10 pada G2 dan G3 adalah 0. Nah, selanjutnya kita mencari sel terkecil setelah angka 3 adalah angka 5. Nah, di 5 ada kapasitas 120 dan kebutuhan 70. Maka yang terkecil adalah 70. Maka di sini otomatis habis 120 menjadi 50. Nah, dikarenakan sudah mencukupi, maka 10 ini menjadi 0. Selanjutnya adalah
sel terkecilnya 6, yaitu ada kapasitas 50, kebutuhan 60, maka yang diambil ada 50, dan 50 di sini habis, 60 menjadi 10. Setelah itu, karena sudah tercukupi di sebelah sini, maka angka 8-nya menjadi 0. Karena setelah angka 6 yang terkecil 8 dan 8 sudah menjadi 0, maka yang terkecil selanjutnya adalah angka 12. Di sini ada kapasitas 80 dan kebutuhan 10, maka yang diambil adalah 10. Angka 10 di sini habis, di 80 menjadi 70. Di 15 ada kebutuhan 70 dengan kapasitas 70, maka sudah pas ini jadi 70. Selanjutnya adalah menghitung biaya totalnya. Maka dapat diketahui biaya total dari soal yang sama dengan metode least cost adalah 2060. Oke, baik. Selanjutnya ada metode FAM. Di metode FAM ini ada aturan, yaitu melihat selisih dari sel terkecil di baris dan di kolomnya. Jadi yang pertama kita lihat yaitu sel terkecil dari kolom P1 dan P2, lalu P3 ada kolom 8 dan 3, maka diselisihkan 8 dikurang 3 menjadi 5, 9 dikurang 5 menjadi 4, lalu di sini 10 dikurang 6 menjadi 4, dan pada kolom ini ada 6 dikurang 5 menjadi 1, 12 dikurang 10 2, dan 9 dikurang 3 adalah 6. Lalu melihat selisih yang terbesar, maka kita mendapatkan di sini adalah 6. Maka kita lihat operasi di sebelah sini terlebih dahulu. Di sini yang terkecil adalah 3 dengan kebutuhan 150, lalu kapasitasnya 80. Maka yang ditaruh di sini adalah 80. Yang di sini habis, lalu di sini menjadi 70. Dan di sini sudah terpenuhi, maka menjadi 0. Maka kita lakukan iterasi lagi. 8 dikurang 15 menjadi 7, 10 dikurang 5 5, 12 dikurang 6 6. Lalu di sini 1 dan di sini ada 2. Karena sudah dilakukan iterasi, maka di sini sudah habis. Maka selanjutnya angka terbesar di sini ada angka 7. Di sini kita bisa melihat bahwa ada angka 8 dan angka 15. Dan angka terkecilnya adalah 8, lalu kapasitasnya ada 70 dan kapasitasnya 120. Maka yang terkecil adalah 70. Maka di sini menjadi 0 dan di sini menjadi 50. Selanjutnya kita melakukan iterasi lagi. Karena di sini sudah habis, maka di sini menjadi 0, di sini menjadi 5, dan ini menjadi 6. Lalu di sini ada 6 dikurang 5 menjadi 1, dan 12 dikurang 10 adalah 2. Dan di sini pun habis. Dan dilakukan iterasi selanjutnya pada kolom ini, dan yang terkecil adalah 6 dengan kebutuhan 60 dan kapasitas 120, maka di sini adalah 50. Di kebutuhan menjadi 10, kapasitas menjadi 0. Dan dilakukan iterasi kembali. Di sini menjadi 5, di sini habis dan habis, habis dan menjadi habis. Maka selanjutnya di sini ada angka 5. Di sini ada 10 dan angka 5, maka yang dilakukan selanjutnya di iterasi yang pertama yaitu karena di 70 dan 50 sudah terpenuhi, maka 5 menjadi 0, dan di 10 ada kebutuhan 70 dan kapasitasnya 80.
maka angka yang terkecil adalah 70. Di sini habis dan 80 menjadi 10. Karena kapasitasnya masih ada, yaitu 10, lalu dimasukkan di kebutuhan juga masih ada 10, maka pada kebutuhan dimasukkan angka 10. Jadi kita bisa menghitung biaya totalnya, yaitu biaya total. Jadi pada ketiga metode tersebut kita dapat menghasilkan hasil dengan biaya minimum, yaitu dengan metode FAM dengan hasil 1920, dan maksimumnya ada pada metode NWC pada metode pertama tadi yang mendapatkan 2690. Baik, hanya sampai sini video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.